Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, kali ini bertemu dengan saya Faris Sifaul Hakim. Nah, pertemuan ini kita mempelajari atau membahas tentang konsep pendidikan. Nah, konsep pendidikan ini merupakan rancangan atau ide yang wajib diwujudkan atau diterapkan. Nah, dengan berkaitan dengan konsep pendidikan ini, artinya pendidikan dalam usaha untuk mendewasakan manusia. Nah, dengan berbagai upaya yang baik, dengan pelatihan-pelatihan tentang sikap atau juga studi aplikatif tentang moral. Nah, sedangkan menurut KBBI, konsep memiliki arti ide atau rancangan, juga dengan pengertian atau dengan pengertian yang diabstrakkan dari suatu peristiwa yang konkret atau peristiwa nyata ya. Nah, menurut KBBI lagi, pendidikan merupakan suatu proses di dalam mengubah sikap dan juga tata laku atau tingkah laku sebuah kelompok orang di dalam usaha atau dapat mendewasakan manusia. Nah, untuk mendewasakan manusia ini yaitu melalui suatu pengajaran, pelatihan, proses dengan cara prosesnya perbuatan yang mendidik. Nah, selanjutnya itu menurut para ahli konsep pendidikan itu, menurut Ahmad Dea Marimba, nah, pendidikan ini merupakan suatu bimbingan atau pimpinan yang secara sadar oleh si pendidik. Nah, pendidik ini secara sadar terhadap suatu perkembangan jasmani atau rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Nah, tujuannya ini menurut Ahmad Marimba, mendidik ini digunakan untuk mewujudkan atau membentuk kepribadian siswa. Nah, kalau menurut Jamis Saliba, nah, pendidikan ini merupakan suatu pengembangan dan fungsi psikis. Nah, ini termasuk di dalam psikisnya itu dengan melalui suatu pelatihan sehingga akan mencapai kesempurnaan sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya kalau menurut MJ Levengeli atau ini, menurutnya itu pendidikan atau pedagogi merupakan suatu kegiatan di dalam membimbing atau manusia untuk menuju kepada kedewasaan dan kemandirian. Nah, menurut Kingsley atau Kingsley Price, nah, pendidikan ini merupakan suatu proses yang mana kekayaan budaya novisi. Nah, ini menurutnya novisi itu, pendidikan itu sebuah kekayaan atau budaya novisi yang dapat dipelihara atau dikembangkan di dalam mengasuh anak-anak atau juga mengajarkan orang-orang dewasa. Nah, definisi pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Nah, pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia yang paling utama. Pendidikan itu dan bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasa melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Nah, pendidikan itu sangat penting untuk cekal bakalnya kehidupan yang berlanjut. Nah, dari sinilah pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Nah, menurut Wikipedia ini, pendidikan ialah pembelajaran
atau pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan sekelompok orang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, penurunan ini melalui pengajaran, penelitian serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nah, pendidikan ini proses pengubahan sikap dan tata laku sifat laku kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Nah, pendidikan juga bisa dijalani melalui dua hal. Nah, yaitu pendidikan formal dan non formal. Nah, pendidikan formal ini yang bisa didapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintah, misalnya mulai sekolah, universitas, atau webinar lah. Nah, pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan non formal. Nah, pendidikan ini bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang terikat oleh lembaga, bentuk pemerintahan, misalnya belajar melalui pengalaman, melalui buku bacaan, belajar melalui pengalaman orang lain. Nah, prinsip pendidikan ini Nah, prinsip pendidikan ini menurut Jayaker dalam Abu Ahmad DKK 2003-71 ada 4 prinsip pendidikan. Nah, 4 prinsip ini yaitu humanisme, humanisasi, humaniora, dan humanitas. Nah, penjelasnya ini yaitu humanisme itu sebuah pandangan atau awal yang mendasar kegiatan pendidikan. Nah, pendidikan oleh humanisme ini dilihat sebagai penyempurnaan diri manusia. Nah, sedangkan humanisasi yaitu visi dalam humanisme itu harus dicapai melalui proses manusia pula, yaitu humanisasi yang dengan sendirinya mengimplikasikan humanisasi. Nah, jadi manusia tidak hanya harus menjadi homo atau manusia, dia juga harus menjadi homo yang human, artinya berkebutuhan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu humaniora. Nah, ini itu dimaksudkan dalam dua arti, yaitu yang pertama sekumpulan ilmu kemanusiaan seperti filsafat, sejarah, ilmuwan, bahasa. Nah, sedangkan yang kedua itu cara mengajar yang mencoba mengangkat unsur-unsur kemanusiaan dalam pengajaran. Nah, sedangkan humanitas ini yaitu pendidikan yang pada akhirnya bermuara pada kemanusiaan integral atau utuh yang terus-menerus harus disempurnakan bercirikan. Nah, ini di dalamnya ada 4, yaitu memiliki kepekaan budaya yang diwujudkan dengan dalam menghargai pluralisme dan multikulturalisme. Nah, selanjutnya yaitu memperhatikan tantangan sejarah. Nah, yang terus berubah dan mampu memprakarsai berbagai terobosan dan inovasi serta menemukan makna baru dalam berbagai dimensi kehidupan. Nah, ini dimaksud yaitu untuk pendidikan itu terus berkembang dengan sejalannya waktu atau sejalannya tahun. Nah, selanjutnya yaitu memiliki keunggulan akademik dan sekaligus memiliki kepedulian kepada keadilan dan ketidakkeadilan. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur pendidikan. Nah,
Selanjutnya, unsur pendidikan, yaitu proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu subjek yang dibimbing peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah yang pertama, yaitu individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Yang selanjutnya yaitu individu yang sedang berkembang. Nah, ini sedang berkembang. Nah, selanjutnya itu individu yang membutuhkan bimbingan individu dan perlakuan manusiawi. Nah, selanjutnya yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Nah, selanjutnya orang yang membimbing pendidik. Nah, yang dimaksud pendidik ini yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan terhadap peserta didik. Nah, peserta didik ini mengalami pendidikannya dalam 3 lingkup, yaitu lingkup keluarga, lingkup sekolah, dan lingkup masyarakat. Nah, interaksi antara peserta didik dengan pendidikan, interaksi edukatif. Nah, interaksi edukatif ini pada dasarnya yaitu siswa komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Nah, ke arah mana bimbingan ditujukan? Pengaruh. Nah, selanjutnya pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan itu. Nah, selanjutnya cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat atau metode. Nah, alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara khususnya alat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Nah, tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung ini yaitu lingkungan pendidikan, biasanya disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini menyakup asas pendidikan, asas pokok pendidikan meliputi. Nah, asas pokok pendidikan ini meliputi asas Tutwuri Handayani. Asas ini dilengkapi dengan 2 sombeyan, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Nah, artinya jika di depan menjadi contoh. Dan selanjutnya ing madya mangun karso. Nah, ini jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan hasrat atau motivasi. Nah, sedangkan Tutwuri Handayani sendiri berarti jika di belakang mengikuti dengan awas. Asas belajar sepanjang hayat meliputi dimensi vertikal, yaitu kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dengan keseimbangan antara tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masa depan. Nah, dimensi horizontal yaitu kurikulum sekolah meliputi keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Nah, tujuan dan fungsi pendidikan ini di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 tersebut tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjaga warga negara yang demokrasi yang juga bertanggung jawab. Nah, dan selanjutnya ini fungsi pendidikan pada akhirnya dapat diturunkan menjadi fungsi pendidikan seperti mengembangkan kemampuan, membentuk kepribadian agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini teman-teman fungsi pendidikan yang perlu kalian ketahui, diantaranya yaitu untuk menyiapkan seluruh manusia dapat mandiri dalam mencapai nafkahnya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu membangun serta mengembangkan minat dan bakat setiap manusia demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Nah, selanjutnya yaitu mewujudkan pelestarian kebudayaan masyarakat. Nah, dan melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi
dan memberikan sumber-sumber inovasi di masyarakat. Nah, adapun pengantar pendidikan ini, yaitu pendidikan merupakan menyiapkan peserta didik bagi peranan di masa mendatang. Nah, dengan demikian pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat di masa mendatang. Dengan demikian berubahnya keadaan masyarakat di masa mendatang yang berlangsung dengan cepat, sehingga karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri-ciri masyarakat di masa mendatang yaitu ada 3. Nah, yaitu masyarakat itu kecenderungan global yang makin kuat atau makin membesar. Nah, perkembangan iptek yang makin kuat. Nah, perkembangan iptek itu semakin meluas lah. Nah, selanjutnya itu perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat. Nah, cukup sekian teman-teman pertemuan kali ini dalam pembahasan konsep pendidikan. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Monggo. Saya, Pak. Ya, Rohman, monggo. Konsep pendidikan itu apa, Pak? Nah, konsep pendidikan itu sejatinya merupakan usaha yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, untuk memperoleh hasil yang optimal dari pendidikan itu sendiri. Nah, ini pendidikan itu sangat penting ya. Jadi pendidikan itu sebagai pegangan untuk hidup ya, untuk di masa-masa yang akan mendatang ya. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oh iya, Hakim, monggo. Pendidikan menurut KBBI itu tadi apa, Pak? Nah, Gus, bentar ya. Ya. Gue dipotong nih Pio. Oke. Aku rapal untuk mendewasakan terus opo neh ngono. Nah, menurut KBBI itu Hakim ya, Mas Hakim. Nah, menurut KBBI itu pendidikan itu proses pendewasaan atau pengubahan sikap dan tata tingkah laku seseorang. Nah, upaya mendewasakan ini yaitu melalui pengajaran maupun pelatihan. Nah, itu. Nah, teman-teman cukup sekian pertemuan kali ini. Nah, semoga kalian sehat-sehat semuanya di rumah ya. Nah, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.